tiba di tempat kerja sebelum jam 7.30. Atau can you tell me what time your husband commonly gets home? Berarti kan, dapatkah kamu katakan kepada saya kapan suamimu biasanya sampai atau tiba di rumah. Kemudian get juga diikuti oleh preposition. Seperti contohnya, she got in the car and drove away, atau he got on the truck and drove away. Ada pertanyaan kah di sini? Kalau ada nanti langsung tanya Mbak ya. Ada pertanyaan nggak sebelum kita lanjut? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke kegiatan belajar gerund. Ayo. Oke. Gerund. Gerund adalah kata kerja yang menjadi kata benda dengan membuatnya menjadi bentuk ing atau verb ing. Seperti contohnya itu yaitu cooking, eating, fishing, studying, itu ya dia yang disebut sebagai gerund. Kemudian di sini adalah bentuk-bentuk dari gerund. Yang pertama adalah gerund as subject atau gerund yang digunakan sebagai subjek. Gerund sebagai subjek posisinya berada di awal kalimat dan berfungsi sebagai subjek kalimat. Seperti contohnya, cooking is my hobby atau writing is boring. Dia di sini gerund dia berfungsi sebagai subjek. Kemudian yang kedua yaitu gerund as objek atau gerund sebagai berfungsi sebagai objek. Yaitu gerund dapat berfungsi sebagai objek dari kata kerja transitif atau dalam suatu kalimat. Seperti contohnya, I like dancing atau they practice speaking English. Dia sebagai objeknya. Gerund di sini sebagai objek. Kemudian yang ketiga, gerund as object preposition, yaitu gerund dapat berfungsi sebagai objek yang hadir setelah preposisi, yaitu dia thinking of going home late, atau dia berpikir untuk pulang ke rumah terlambat. Atau yang kedua, I'm tired of waiting, berarti saya lelah menunggu. Itu waiting and thinking of going ini dia sebagai gerund as object preposition. Kemudian yang keempat, gerund as adjektif atau gerund dapat berfungsi sebagai adjektif atau kata sifat yang berfungsi menerangkan suatu kata benda. Seperti contohnya, he doesn't have a driving license, berarti dia tidak mempunyai izin mengemudi. Ini sebagai driving license, dia sebagai gerund as adjektif, yaitu driving di sini dia menerangkan sebagai license-nya, yaitu surat izin untuk mengemudi. Kemudian yang kedua, she need a walk stick. Ini juga walking di sini menerangkan stick di sini. Makanya dia disebut sebagai gerund as adjektif. Oke. Gerund juga bisa digunakan sebagai larangan pendek. Seperti contohnya no smoking atau no fishing. Berarti dia kan ini gerund juga kan dalam bentuk verb ing, tapi dia sebagai larangan pendek. Di sini no smoking yaitu dilarang merokok dan dilarang untuk memancing. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan kah? Tidak. Oke. Mau dilanjut ke modul 5 apa sudah? Modul 5-nya balik ke iya, untuk ratingnya sudah selesai ya. Ini sudah sampai bab 9 untuk ratingnya. Berarti kita nanti mulai tadi kan sudah
untuk strukturnya modul 4 sudah. Berarti kita mulai nanti langsung belajar ke struktur satunya. Oke, kita lanjut ke modul 5 ya, yang frase. Nanti tadi kan siapa yang tanya, Mbak siapa tadi, Mbak Wahyu ya? Oke, ini adalah modul 5-nya, yaitu dalam bentuk apa, frase. Dia menghilang, sebentar tak carikan. Frase adalah kumpulan kata dalam kalimat yang tidak mempunyai subjek dan predikat dan berfungsi sebagai sebuah kata tunggal, seperti kata benda, kata kerja, atau kata keterangan. Di sini sebagai contohnya yaitu she is sleeping in the room. Kalau mbaknya baca di modul 5 itu kan ada, sebentar, ini she is sleeping in the room. Berarti kan kata in the room jika kita pisahkan dari kalimat intinya itu terdiri dari 3 kata yang berdiri sendiri, yaitu in sebagai preposition, the sebagai definite article, dan room sebagai noun. Yaitu ketiga kata ini mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Pada kumpulan kata tersebut tidak ada subjek dan tidak ada pula predikat. Kumpulan kata in the room dalam kalimat she is sleeping in the room dianggap sebagai suatu kesatuan yang berfungsi sebagai satu kata, yaitu kata keterangan adverb. Paham nggak di sini arti maksudnya? Belum, Mbak. Saya lagi sibuk banget. Nanti ya. Bagus-bagus kok. Saya nggak akan kasih nilai jelek. Saya tidak akan ngasih nilai jelek, santai saja. Jadi gitu. Sebenarnya kan cuma ini, she is sleeping. Itu kan sudah cukup. Walaupun kita tanpa tambah in the room, itu kan sebenarnya kalimat itu sudah menjadi kalimat lengkap. Tapi di sini in the room dia digunakan sebagai kata keterangan atau adverb. Kemudian untuk kata yang kedua, they went by train. Kemudian frase by train jika dipisahkan dari kalimat intinya they went terdiri dari 2 kata yang berdiri sendiri, yaitu by sebagai preposition dan train sebagai noun. Kemudian kedua kata tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri pula. Pada kumpulan kata tersebut tidak terdapat subjek dan tidak pula terdapat predikat. Kumpulan kata by the train pada kalimat they went by the train dianggap sebagai satu kesatuan yang berfungsi sebagai satu kata, yaitu keterangan atau adverb. Iya sih Mbak, maksudnya kan kalau memang bahasa Inggris kan memang bukan bahasa kita sih. Jadi ya kalau masih bingung-bingung tuh biasa banget sih. Sangat biasa. Saya juga kadang-kadang kalau nulis gitu kadang juga saya juga kadang-kadang masih ngecek grammar kok, masih ngecek di internet kok. Kalau masih ada apa, masih nggak pede juga, sama aja. Karena itu kan bukan bahasa kita, jadi yo ya mau gimana. Oke, kita lanjut ya untuk jenis-jenis frase. Kemudian yang pertama yaitu noun frase, yaitu frase sebagai kata benda atau noun frase. Dalam sebuah kalimat dapat berfungsi sebagai subjek, objek, pelengkap atau komplement, dan dapat pula berfungsi sebagai pelengkap dari frase preposition atau preposition phrase. Ini adalah contoh-contohnya.
non phrase sebagai subjek. Seperti contohnya ini, the girl is Mary Smith. Kemudian yang kedua, the pretty girl is Mary Smith, atau the pretty girl in the corner is Mary Smith. Di sini the pretty girl who become angry is Mary Smith, atau she is Mary Smith. Di sini kan ada kata-kata ini kan sebenarnya, the girl ini kan ada apa? Ini yang disebut dia sebagai frase, Mbak. Ini. Di sini kan ditulis the girl, the pretty girl in corner, the pretty girl who become angry, dan she pada kalimat masing-masing di atas adalah noun frase yang berfungsi sebagai subjek. Kemudian kan sebenarnya kalau cuma bilang the girl is Mary Smith, itu kan sebenarnya juga sudah tahu kan, itu perempuan. Tapi di sini dijabarkan the pretty girl, gadis yang mana, itu gadis yang cantik itu. Itu. Kemudian untuk verbnya di sini adalah is, yaitu is. Kemudian Mary Smith adalah sebagai objek atau pelengkap. Di sini paham ya untuk non phrase sebagai subjek atau frase kata bendanya sebagai subjek. Oke. Kemudian yang kedua, non phrase sebagai objek. Kalau dia tadi sebagai subjek, ini sebagai objek. Seperti contohnya ini, I saw the man. Kemudian I saw the handsome man. I saw the handsome man in the room, atau I saw the handsome man who helped his mother. Berarti kan di sini dia ini the man, the handsome man, atau the handsome man in the corner, the handsome man who helped his mother. Itu adalah non frase yang berfungsi sebagai objek pada masing-masing kalimat. Sedangkan untuk verbnya adalah saw atau melihat ini. Ini sebagai verb. Sedangkan untuk subjeknya adalah I. Kemudian yang ketiga adalah noun phrase sebagai pelengkap atau komplement. Di sini contohnya, it is important for me to be happy, atau it was important for them to escape. Her roommate is very beautiful girl, atau what I cannot understand is laziest. Di sini for me. Kemudian for them to escape, atau a very beautiful girl, atau his laziest. Ini adalah non phrase yang berfungsi sebagai pelengkap atau komplement dalam masing-masing kalimat. Sampai di sini ada pertanyaan kah? No, oke. Kalau nggak ada kita lanjut ya. Kita lanjut untuk yang adjektif phrase atau frase adjektif. Adalah frase yang menerangkan kata benda atau kata sifat lainnya. Di sini ada beberapa penggunaan dari adjektif frase. Yaitu yang pertama, adjektif diikuti oleh preposition frase, atau ini, John is good at games, atau my father is pleased with my result, atau Mary is afraid of the dogs. Good at game di sini, kemudian pleased with my result, atau yang ketiga afraid of dogs adalah frase adjektif yang berfungsi sebagai pelengkap atau komplement dalam masing-masing kalimat. Kalau ada yang perlu ditanyakan Mbak ya. Kemudian jika adjektif diikuti oleh to dan verb, seperti contoh, this book is easy to read, atau orange are good to eat, atau mathematics is hard to learn.
adalah kata kerja tersebut menerangkan lebih jauh tentang sifat easy, good, dan hard, yaitu kalimat di atas adalah frasa adjektif yang berfungsi sebagai pelengkap. Di sini. Oke, di sini. Oke ya. Kemudian kita lanjut. Jika noun ditambah dengan adjektif. Seperti the river is a kilometer wide. Kemudian the wall is 1 meter high. Atau the building is 10 years old. Adalah menjelaskan dan diikuti kata sifat atau adjektif yang menunjukkan ukuran luas atau tinggi atau ukuran waktu. Kemudian a kilometer, 1 meter, dan 10 years old dalam kalimat di atas adalah frasa adjektif yang berfungsi sebagai pelengkap atau komplement. Untuk yang keempat yaitu adjektif plus adjektif. Seperti contohnya, he wore a light blue shirt atau she wore a dark green dress. Di mana sebuah kata sifat atau adjektif yang diikuti oleh kata sifat yang lainnya, maka kata sifat yang pertama menjelaskan kata sifat berikutnya. Di sini blue like a dark green. Berarti kan di sini disebutkan maka kata sifat yang pertama menjelaskan sifat yang berikutnya. Berarti kan like di sini itu menjelaskan tentang blue. Berarti kan biru muda atau dark green. Berarti biru tua. Berarti like dan like-nya itu menerangkan di blue-nya. Di sini ada pertanyaan nggak, Mbak? Kemudian frase like blue dalam kalimat tersebut adalah frase adjektif. Oke, kalau tidak ada. Kemudian yang kelima adalah noun plus adjektif atau color. Seperti contohnya, he has jet black hair atau her dress is emerald green. Semua kata sifat menerangkan warna dan didahului kata benda atau noun dalam jet pada kalimat pertama di atas menjelaskan kata sifat black atau color adjektif. Oke. Kemudian yang keenam yaitu verb ing atau ed atau en diikuti oleh adjektif atau color. Sebagai contohnya, the water you gave to me was boiling hot atau the weather was freezing cold yesterday atau he was frozen stiff. Kata benda berakhiran ing, ed atau em dapat menjelaskan kata sifat yang ada di depan kata kerja tertentu. Di sini, boiling di sini berarti menjelaskan hot. Was boiling hot. Kemudian freezing cold menjelaskan kata cold. Freezing cold atau frozen menjelaskan kata stiff di sini. Oke. Kemudian kita lanjut ke preposition phrase atau simple preposition adalah preposisi yang hanya terdiri satu suku kata, satu buah suku kata, seperti at, by, for, of, on, to, up, dan with. Contohnya di sini, the house on the hill is fashion atau he won the match by 1 point. Kemudian the man with the white that is the man with the white hat is my uncle. Yaitu sebuah preposisi dalam sebuah kalimat dapat dipergunakan untuk menghubungkan sebuah noun atau pronoun. Ini adalah contohnya. Yang A adalah sebuah noun dengan pronoun lain. Seperti contohnya, have you found fault with me? Atau yang kedua, sebuah kata sifat atau adjektif. He was great
in work. Kemudian yang ketiga, sebuah kata kerja atau verb, please come with me. Atau yang keempat yaitu sebuah kata keterangan atau adverb, he writes well for his age. Oke. Di sini kan di sini. Oke, di sini. Sampai di sini oke kah? Kemudian adalah compound atau derive preposition, yaitu preposisi terdiri dari dua suku kata atau lebih berfungsi sebagai satu unit preposisi seperti. Itu ada beberapa contoh Mbak ya yang seperti di buku itu di halaman berapa ya? Di halaman 5.9. Itu kan ada beberapa contoh kata, yaitu about, above, across, about, after, against, along, within atau without yang ke bawah itu. Kemudian participle preposition atau kata kerja dalam bentuk ing yang dipergunakan sebagai kata depan atau preposisi antara lain concerning, considering, expecting, regarding, respecting, during, pending, touching, atau notwithstanding. Ini ada beberapa contoh yang digunakan, yaitu the prisoner died during his trial, atau I must speak concerning the matter, atau the fire went out notwithstanding our effort, atau you will be punished according to the law. Oke, di sini ada ini during, concerning atau notwithstanding, dan according. Oke. Kemudian dia peran preposition atau rule of preposition. Di sini yang pertama, peran preposition sebagai agent atau perantara. Seperti contohnya, it was delivered by the postman this morning. Atau itu sudah didelivery oleh postman this morning. Berarti dia by di sini dia menandakan sebagai perantara. Kemudian the mess is made by John, not me. Dia sebagai John, sebagai perantaranya. Kemudian yang kedua adalah instrumen atau instrumen. Seperti contohnya, the door was broken with an axe, atau the door was pushed open by the wind. Yang ketiga, cause, reason atau sebab atau alasan. Sebagai contohnya, the survivors will weak from lack of food, atau the poor harvest is due to the recent flood, atau he did it out of sense of obligation. Kemudian yang keempat, peran preposition, dia sebagai result atau hasil. Seperti contohnya, he managed to swim across the lake. Ini sebagai hasilnya. Kemudian he managed to get into the crowded auditorium, atau the dog success in jumping over the fence. Ini adalah sebagai hasilnya. Kemudian yang kelima adalah manner atau cara. Contohnya, he spoke like a lawyer. Ini like di sini. Kemudian the task was done in the most efficient manner. In the most efficient manner. Kemudian we were received with the utmost hospitality. Ini adalah untuk mannernya. Kemudian yang keenam adalah location atau place atau lokasi atau tempat. Contohnya, he live in Jakarta, atau the post office is across the bridge, atau
It is on the shelf. Shelf berarti di sini. It is on the shelf berarti kan in, across, on. Dia sebagai location atau place. Yang ketujuh yaitu direction atau movement, arah atau gerakan. Contohnya, he was walking quickly toward the post office. Kemudian he has walking across the bridge atau di sini, atau it is take you 2 minutes to walk from here. Berarti kan from here di sini menggunakan arah. Kemudian yang ketujuh yaitu yang ke-8 yaitu source atau sumber. Sebagai contohnya, I heard it from Ahmad. Berarti kan sumbernya di sini adalah Ahmad. Kemudian he bought that t-shirt from Jean S. Berarti kan di sini sumbernya. Dia membeli t-shirtnya itu dari Jean S. Atau he got the information he want from the receptionist. Berarti kan from receptionist. Ini dia sebagai sumber atau source. Nggak ada masuk di otak. Ini sudah hampir selesai kok, Mbak. Iya, di sini memang harus dihafalkan di sini. Harus diingat-ingat. Kemudian yang ke-9 ya, yang ke itu ya stimulus atau dorongan. Contohnya, I was shocked by the change in his appearance. Berarti kan by di sini. Atau she was angry at his behavior. Berarti dia sangat marah, sudah marah dengan kebiasaannya dia. Nanti di post saya itu nanti di grup ya. I'm sorry about the delay. Kemudian yang ke-10 adalah goal atau purpose atau hasil atau tujuan. Contohnya, he wants to win for his school. He cycled to the park atau they are making props for the concerts. Kemudian yang ke-11 adalah accompaniment atau menyertai. Seperti contohnya, there are rubber trees all along the railway tracks atau this tastes better with salt atau I cannot go to the cinema with you on Thursday. Yang terakhir adalah dia sebagai time atau waktu. Di sini don't come before 8 atau don't become after 8 atau don't become at 8. Itu adalah dia peran preposisi sebagai waktu atau time. Oke, kita sampai di sini dulu untuk hari ini. Adakah pertanyaannya? Ada yang perlu ditanyakan kah? Nanti kalau Mbak Nining masih bingung nggak apa-apa, nanti boleh nanya Mbak. Yang bingung masih mana? Mbak Wahyu juga. Iya, minggu depan nggak ada fisik ya. Di sini saya panitia pemilu soalnya. Minggu depan ada pemilu, jadi libur. Ketemu 2 minggu lagi. Oke, nanti habis ini videonya sama apanya? PDF-nya ya. Ini apa? Materinya saya posting di grup ya kalau sudah saya upload. Oke, berarti hari ini pelajaran untuk hari ini kita akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada, tugasnya nggak ada Mbak. Nggak ada, istirahat dulu. Oke.